Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita berjudul Islam dituduh radikal. Benarkah Islam itu radikal? Kalau sesuai dengan arti yang sebenarnya, iya. Islam itu radikal. Radikal itu artinya bagus. Berasal dari bahasa Arab. Asal katanya radik, artinya urat. Jadi Islam yang radikal itu adalah Islam yang berurat dan berakar kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ya itulah Islam. Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber perilaku umat Islam. Tetapi kalau radikal seperti yang dituduhkan orang-orang barat itu tidak benar. Mulut mereka berkata radikal, otak mereka menuduh radikal. Yang dimaksud itu adalah radikal sebagai peretas bibit-bibit teroris. Ini tidak benar. Islam bukan teroris. Islam rahmatan lil alamin. Jangankan akan membunuh manusia, membunuh semut tanpa alasan pun tidak dibenarkan. Saudara yang berbahagia, jadi radikal memang. Islam radikal berurat dan berakar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara, apakah Islam itu radikal? Apakah betul Islam itu teroris? Saudara, insyaAllah nanti kami akan menebankan data-data yang tidak terbantahkan. Kalau memang Islam teroris, kita akan mengakui hal itu. Tapi kalau tidak, coba koreksi hal ini. Jangan melakukan distorsi, pemutarbalikan fakta. Saudara yang berbahagia, mari kita jemput firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saudara yang berbahagia, ayat ini memerintahkan agar kita menjadi orang yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Di ujung ayat itu kita dilarang, janganlah kamu mati kecuali dalam Islam.
Nah, saudara yang berbahagia, kalau bicara soal mati, siapa yang tahu kapan akan mati dan di mana akan mati? Tidak ada yang tahu. Ya. Apakah nanti kita akan mati di bawah truk gandeng atau di atas kasur yang empuk? Enggak tahu. Tapi bukan persoalannya di mana dan kapannya itu. Persoalannya adalah kita harus mati dalam keadaan Islam. Oleh sebab itu, saudara, perintah bertakwa dengan sungguh-sungguh bertakwa, artinya itu takwa yang ajak, takwa yang konsisten, takwa yang terus-menerus, bukan yang angot-angotan, bukan yang musiman, bukan yang pagi takwa, siang kafir, sore takwa, malam kafir. Bukan seperti itu. Tapi takwa yang konsisten. Kapan saja malaikatul maut datang menyambut, kita akan sambut dengan ahlan wa sahlan wal marhaban. Wahai malaikatul maut, aku rindu jumpa dengan buah kehidupanku. Ya, kita kembali kepada Allah dengan ridha, dan insya Allah Allah akan ridha kepada kita. Nah, saudara, untuk mencapai itu, maka mari kita kokohkan akidah kita, kita kuatkan iman kita. Insya Allah kalau akidah kokoh, saudara, iman kuat, kapanpun malaikat datang menyebut kita, tidak khawatir, kita tidak cemas. Saudara yang berbahagia, akidah itu kalau diibaratkan pohon, saudara, dia adalah urat. Ya. Walaupun uratnya, walaupun pohonnya besar, daunnya rimbun, dahan dan rantingnya banyak, tapi kalau urat pohon itu sudah tidak berfungsi, saudara, pohon yang besar itu hanya menunggu waktu. Ya. Ditiup angin puyuh saja dia akan tumbang. Nah, itulah perumpamaan orang Islam. Bila akidahnya sudah goyah, imannya sudah terbang, saudara, maka sesungguhnya dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Kenapa? Karena apa yang dia punya sudah dia jual dengan harga yang sangat murah. Ya. Untuk apa? Untuk kesenangan dunia. Saudara yang berbahagia, sehubungan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraqu min humumid dunya mastata'tum, fa innahu man kanatid dunya akbar hamihi asallahu ta'ala dhai'atahu wa ja'alahu fa'rahu baina ainaihi, wa man kanatil akhirati akbar hamihi asallahu ta'ala lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Artinya, kosongkan dirimu dari keruetan-keruetan dunia semampumu. Ya. Artinya, jangan kamu diperbudak oleh dunia. Jangan kamu dikuasai oleh dunia, tapi kuasai dunia itu olehmu. Jangan kamu diperbudak dunia, itulah yang harus kau perbudak sesuai dengan tujuan hidupmu apa. Tujuanmu adalah akhirat, manfaatkan dunia itu untuk akhirat. Ya. Saudara, pasti di dunia ini banyak godaan, siapapun kita akan tergoda. Nah, saudara yang berbahagia, lanjutan daripada hadis tadi, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan meletakkan rasa kurang di antara kedua matanya, sehingga dia pengen lagi, akhirnya gila.
gila harta, gila tahta, gila wanita, gila segala macam gila. Kenapa? Karena dia menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Allah meletakkan rasa kurang di antara kedua matanya. Saudara yang berbahagia, inilah orang-orang yang menjadi yang tertipu oleh dunia. Saudara, lanjutan dari ayat tadi, wa man kanatil akhirati akhbarahamihi asallahu ta'ala dai'atahu wa ja'alahu fa'rahu baina ainaihi. Maaf, wa man kanatil akhirati akbarahamihi asallahu ta'ala lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpun segala keperluannya dan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya. Masya Allah. Kalau hati merasa cukup, saudara, enggak ada yang kurang. Ya, kalau hati merasa lapang, enggak ada yang sempit. Boleh jadi tempat tinggalnya sempit, tapi kalau hati lapang, datang tamu tetap diterima dengan lapang hati. Ya, walaupun tidur berdesakan, tapi kalau hati lapang tetap nyaman. Tapi kalau hati yang sempit, saudara, rumah kayak istana tapi serasa sempit. Terima seorang tamu aja mikir-mikir. Ya, kenapa saudara? Ya, karena dia tidak pernah merasa cukup. Ya, saudara yang berbahagia. Karena itu saudara, ya, ingat, jadikan akhirat sebagai tujuan utamamu. Ya, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama bukan berarti enggak butuh dunia, dia butuh dunia. Ya. Tapi dia tidak menjadikan dunia itu sebagai tuannya, majikannya, bukan. Hei dunia, aku butuh kau. Aku butuh kau. Tapi aku yang menentukan. Aku yang menentukan. Halalkah? Haramkah? Aku yang menentukan. Orang boleh berkata, jangankan yang halal, yang haram saja susah sekarang. Tapi bagiku, jangankan yang haram, yang subhat saja ku tendang jauh-jauh. Tujuanku bukan dunia, tujuanku adalah akhirat. Dunia ini adalah ladang bagiku yang akan kutuai kelak di akhirat. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu saudara, ya mari kita kokohkan akidah kita, kita kuatkan iman kita. Insya Allah saudara, ya, kita tidak akan menjadikan dunia ini menjadi, ya, majikan kita. Ya, kita akan fokus untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Saudara, dalam ayat lain Allah berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Famay yakfur bittaghuti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam Islam. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Islam, sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali Allah, agama Allah. Tidak ada paksaan dalam Islam. Sesungguhnya telah jelas mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya telah
dia telah berpegang kepada tali Allah yang tidak akan pernah putus. Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Surat Al-Baqarah ayat 256. Pada surat lain Allah berfirman, barang siapa yang membeli kekafiran dengan keimanan, sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 177. Saudara yang berbahagia, Anda mau Islam ataukah Anda mau kafir? Silakan. Dalam Islam hanya dua pilihan, apakah mau Islam ataukah mau kafir. Saudara, sesuai dengan janji saya tadi, mari kita lihat siapa yang teroris itu, Islamkah atau kafirkah? Ya. Mari kita melihat ke belakang sejenak, melihat kepada sejarah itu adalah guru yang terbaik. Ibarat kita nyetir mobil, saudara, melihat ke depan itu wajib hukumnya. Ya, tetapi sekali-sekali lihat juga spion kanan dan kiri. Ya, siapa tahu ada orang yang kiri kanan berniat buruk sama kita, ingin mencelakakan kita. Tapi di samping itu kita juga perlu melihat spion untuk melihat masa lalu, melihat sejarah. Ya. Nah, mari kita sejenak melihat sejarah. Saudara, ketika Perang Dunia Pertama, manusia yang dibunuh atau terbunuh sebanyak 15 juta orang. 15 juta, saudara. Pada Perang Dunia Pertama, manusia yang dibunuh atau terbunuh sebanyak 17 juta orang. Saudara, 17 juta itu manusia, bukan laron. Ya. Apakah itu terbunuh atau dibunuh? Kalau pakai awalan ter itu biasanya tidak disengaja. Misalnya tersandung tidak sengaja menyandung. Ya, tersenggol tidak disengaja menyenggol. Kalau terbunuh berarti tidak sengaja dibunuh. Apa betul 17 orang yang mati, yang dibunuh tidak disengaja? Tidak mungkin. Berarti bukan terbunuh. Ya, pasti dibunuh. Siapa yang membunuh? Bukan Islam. Lalu kalau bukan Islam siapa? Kafir? Silakan jawab sendiri. Ya. Yang kedua, Perang Dunia Kedua. 55 juta manusia terbunuh. Ya, saya haluskan, dibunuh sebetulnya. Ya, dibunuh. Oleh siapa? Bukan Islam. Kalau bukan Islam siapa? Kafir? Ya. Yang ketiga, ketika bom atom dijatuhkan di Nagasaki, ya, hampir 5 juta orang yang terbunuh. Siapa yang membunuh? Bukan Islam. Kalau bukan Islam siapa? Silahkan jawab sendiri. Pada perang Irak dan perang Bosnia, Kosovo. Kalau kita menyebut Bosnia, kita ingat ketika Pak Presiden kita Soeharto, beliau membangun masjid di Bosnia untuk saudara-saudara kita yang masih tersisa di sana, untuk mereka bisa salat lebih nyaman. Padahal ulama waktu itu, waktu peresmiannya, beliau sendiri yang datang ke situ. Padahal ulama telah melarang, mengingatkan, menasihati. Tidak usah Pak, nggak usah Bapak yang datang ke sana. Tapi beliau sudah bulat tekadnya. Ya, karena mungkin di hati beliau, andai kata saya gugur dalam untuk meresmikan
ya masjid yang telah dibangun oleh ya umat Islam Indonesia ini, maka insya-Allah saya akan mati syahid. Masya Allah. Ya, ternyata beliau selamat pergi dan pulang. Ya, berapa yang terbunuh saat itu, saudara? Ya, 500.000 orang. Siapa yang membunuh? Orang-orang kafir. Nah, saudara yang berbahagia, dari data ini tidak terbantahkan siapa yang teroris, Islam atau orang-orang kafir. Ya. Coba mari berfikir jujur. Ya, tanya kepada hati nuranimu. Lalu kenapa kok Islam yang dituduh sebagai teroris? Islam itu bukan teroris. Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan akan membunuh manusia, saudara. Membunuh semut saja tanpa alasan tidak dibenarkan, saudara. Bahkan, saudara, sebuah ilustrasi ketika seorang wanita PSK ya melihat seekor anjing yang tengah kehausan, menjulurkan lidahnya sambil mengelilingi sebuah telaga, hampir mati kehausan. Nah, wanita ini tersentuh dia, ya, dan dia melihat telaga itu cukup dalam, turun ke bawah cukup sulit, tapi dia tetap sudah berketetapan hati untuk membantu anjing tersebut. Dipaksakan turun sampai di bawah. Dia dengan sepatunya dia bawa naik ke atas dengan susah payah, dan dia berhasil. Kemudian air itu diserahkan kepada anjing yang kehausan itu, maka selamatlah anjing itu. Saudara, dilaporkan kejadian itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan tempat wanita itu di surga. Saudara yang berbahagia, jadi kalau Islam sebagai teroris, itu salah besar, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Saudara yang berbahagia, oleh sebab itu, saudara, ya, mari jangan lanjutkan pembantaian terhadap manusia ini. Jangan memutarbalikkan fakta ya yang rahmatan lil alamin dituduh sebagai teroris. Ya, mari berani untuk berfikir jujur. Ya, mari kita bangun ya dunia ini dengan kedamaian, ya, dengan keadilan, dengan kejujuran. Saya kira ya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.